Itu beraja katanya. Beraja tuh gimana? Nyari tumbal. Oh, Nyari tumbal. ke dalam tempat itu. Iya, nyari tumbal. Orang-orang juga pada kesurupan di situ. Jedotin palanya ke kaca kata gitu. Ah, masa sih lu? Dia nangis kayak layaknya cewek ngebentak cowoknya gimana sih? Nangis, coba bentak gitu. Bro, jatuh lo. Itu gua ada kali denger tangisannya 10 menit gitu. Tapi gua di situ kencang nangisnya, bener-bener kayak ngerintih, nangis ngerintih. Nangis, coba bentak gitu. Bro, jatuh lo. Itu gua ada kali denger tangisannya 10 menit gitu. Tapi gua di situ kencang nangisnya, bener-bener kayak ngerintih, nangis ngerintih. Gue merinding. Iya nih. Nangisnya ngerintih, bener-bener kayak habis kebentak Bro Jote, nangis dia. Tapi gue di situ nggak takutnya dalam hati gue berpikir kayak gue takut mati lah, takut apa gitu. Gue berpikir kayak yang di otak gue tuh temen nongkrong gue, lo ngalihin perbuatan maksiat gue yang gue lakuin di luar. Jadi gue ngalihin gitu. Itu gue bener-bener kayak gue pengen nangis nggak bisa, pengen minta tolong teriak nggak bisa, baca ayat kursi sendiri lagi gelap. Minimalis lah buat penerangan ini. Gue inget kayak sifat-sifat yang tentang yang di luar lah, biar gue melawan rasa takut gue. Tapi tetap aja kalah. Jangan sampai udah ngerasain gitu. Pegang omongan, jangan sampai ngerasain. Terus gak lama juga tuh 10 menit tuh gue denger tangisannya. Lo masih tetap nggak bisa ngapa-ngapain? Nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa. Susah buat kabur, susah. Kayak lo ditahan. Nah, berarti dalam jangka waktu yang cukup lama lah ya, lagi posisi kayak 10 gitu, menit. 10 menit itu 10 menit. Gua rasa lama banget itu. Lama. Lu nggak bisa ngapa-ngapain, Cuma bisa dengerin, nyaksiin bener-bener dia kayak gitu ya. Cuma bisa dengerin tangisannya doang, mau ngeliat rambutnya ya udah. Nggak bisa nunduk juga ketarik terus. Kayak harus ngeliat gitu. Nggak ditarik, maksudnya fisik kita nggak ditarik, kayak lu kayak ngeliat terus gitu, kayak iseng kok ngeliat terus. Merem nggak bisa. Merem tetap aja dengar suara tangisannya tuh yang hantui gitu. Suara tangisannya sampai sekarang juga gue merinding nih. Iya. Ketek gue juga sampai kasar nih. Betul. Suara tangisannya udah nggak kebayang lah. Mungkin sampai sekarang gue keinget, gue nggak mau nginget lagi. Terus habis itu, alhamdulillah cabut. Gue bisa, gue gerakin jempol. Dia masih di situ. Gue ajak. Iya. Enggak, ngeri juga. Gue gerakin jempol pelan-pelan, lama-lama gerak semuanya badan. Bucket gue bawa, gue tinggal ke bawah. Gue kontak, bang lu di mana yang jaga lift itu. Ya udah gue jempol gitu. Dia ngeliat gue, kenapa lu udah? Kagak gitu, capek doang gue. Kalau nggak ceritain untuk dia. Capek gue di security yang tadi itu kan. Gue cuma capek kerja di situ karena batin apa? Ngomel-ngomel mulu katanya. Kalau alien ngomel-ngomel mulu, gue capek, semua masalah gue kerja di sini. Oh gitu, ya biarin bang, namanya kerja ya jalanin aja. Itu gue akhirnya setelah kerjaan itu gue nggak masuk seminggu top, tapi gue dari rumah izin gue berangkat karena gue nggak mau bikin orang tua gue pikiran gitu tentang hal gue kerjaan kerja. Ya udahlah, gue info gue sakit gitu kan, sakit tipes, tapi gue dari rumah gue cabut, gue ke kosan temen gue main, sore gue balik. Kayak sekolah ya? seminggu. Tapi lu beneran ya yang gue tahu ya kan, habis ngeliat tuh sakit, tapi lu ngerasain perbedaan dalam diri lu nggak? Maksudnya jadi enak badan, jadi berat gimana? Enak badan pasti, cuma gue lawan dengan kayak ya gue nongkrong gitu, bakal lupa dah. Itu gue ngilangin itu seminggu buat gue ngeberanin kerja di atas lagi. Ya terus tau lah remaja apa yang dilakuin ya. Nah silang seminggu gue masuk lagi. Udah sembuh belum kata dia gitu, udah siap kerja di atas. Saya butuh pendamping satu, nggak bisa soalnya di sini minimalis manpowernya kata gitu kan. Terus gue mau minta tukeran sama backup temen gue ada job yang lebih khusus di bawah gitu, yang nggak bisa gue kerjain, khusus dia. Jadi nggak bisa kemana-mana loh. Udah mau nggak mau gue ke atas kan, gue nurut. Nah gue ke atas, pas gue duduk ke atas, gue terus terang tuh ngomong, nggak usah ngarang-ngarang kamu katanya. Masa siang-siang ada, gue inget banget itu kata atasan lu. Kata atasan gue, dia leader. Masa siang-siang ada, kecuali lu malam, baru gue maklumin. Siang-siang mana ada. Jangan takut lah, siang kan milik manusia, katanya gitu. Iya sih, iya katanya. Masih ada matahari aja masa. Tapi kalau saya ada bukti, saya kasih tahu Pak. Percuma juga katanya gitu. Kamu jangan ngarang-ngarang soal itu, jangan bikin semuanya takut. Karena memang namanya udah beda alam, kadang kita buat cuma cerita doang, orang ya begitu beranggapannya, apalagi orang-orang itu belum pernah
rasakan ya. Nah, setelah itu gue minta temenin sampai security buat lewatin lorong itu. Jadi sistem gini, ini kantor, ini lorong gue keluar dari lift, ini yang kanan ini kamar mandi nih, kamar mandi. Nah ini lorong yang kaca, gue bilang, nah, baru itu pintu roof tuh di ujung. Itu pintu roof, gue keluar, udah gue kerja di luar, gue nggak berani istirahat, gue turun, gue istirahat di luar. Gue lebih baik nahan lapar daripada gue liat orang itu sendirian. Terus gue di atas, gue nggak berani ke lorong 30 itu, gue nggak berani buka pintu 29 ini. Gue tiduran panas-panasan udah itu, gue tahan daripada gue stres gila di situ kan. Lebih baik gue nyelamatin diri biar fisik gue hancur, nggak apa-apa dah gitu. Nah kelar dah tuh gue kerja jam 2 pasti gue kelar kerja. Gue telepon, Pak gimana nih? Yaudah kamu standby di atas. Yaudah gue main HP. Entah kenapa ya, gue nggak bisa nyalain apa yang mereka perbuat gitu. Itu jaringan HP gue dibikin hilang. Nggak ada sinyal, biasanya ada. Blok, kenceng, biasanya kenceng. Sinyal gue X. Terus gue main game biasa, main game offline, dengerin musik. Ketiduran di situ. Di luar padahal gue ngerasain ngantuk. Layaknya tuh kayak lu bergadang malam. Lu tuh ngantuk pagi. Berat gitu ya. Berat banget kayak. Gak bisa ditahan lah, perih, mata perih. Gue ketiduran. Nah, akhirnya tuh gue bangun. Kena air hujan tuh. Terus hujan gerimis deres lah. Alat gue tinggalin sono di depan. Jadi kan gue tidur di ada alas itu, ada atapnya. Gue ambil alat. Pas gue mau diri itu rasanya sumpah ya kayak ditarik tuh nggak? Kita udah diri nih, jalan jongkok lagi. Kayak di sini tuh kayak kopong, ngilu, kayak ada yang narik. Dibikin sakit lah dengkul. Itu gue ada 5 kali 6 kali gue tuh jatuh bangun. Sampai gue tepuk. Karena lo tidurnya selonjor tuh nekuk? Selonjoran, biasa gini. Kalau nekuk kan biasanya emang karena kesemutan terus. Enggak kesemutan, enggak ada rasa kesemutan. Bener-bener sakit, kayak apa ya, kesengklak di sini nih. Kesengklak. Nah terus gue jalan, turun lagi, bangun lagi, jongkok lagi. Itu selangkah 2 langkah jongkok. Akhirnya gue keplokin, keplok. Gue ngebacain sholawat, gue keplok doang gitu kan, gak ada pikiran namanya baru bangun kan. Diri. Nah, terus gue megang ember, gue ambil tuh ember gue masuk ke lantai 29. Soalnya gue mau ngontak security juga gak ada sinyal. Nah, pas gue lewatin lorong itu, kayak gimana nih, lorong panjang banget ke lift, jauh kan, jauh banget ini. Nah, terus gue jalan. Jadi gini, ada ruangan. Jadi ini pintu darurat. Ini toilet cewek, ini toilet cowok. Ini pintu, ini ruangan, gak tau ruangan apa. Biasanya tuh di setiap kantor tuh ada ruangannya, ada namanya. Ini pintu kosong, bener-bener nggak ada apaan, tulisan cuma cat doang, di cat gitu. Suara gedok kan, duk. Ada yang ngetok. Iya, duk. Itu bener-bener nggak ada jedanya dah, duk gitu, nggak ada stopnya. Ini dokumentasi nih gitu. Ini saatnya buat gue dokumentasi. Jangan sampai gue ketemu sama yang kemarin. Biarin dah. Yang penting gue dokumentasi. Jadi lu pengen rekam itu? Iya, biar gue lepas dari sini gitu. Biar gue ke tempat gue yang sebelah gitu. Iya. Nah, gue videoin nih dari pintu darurat. Walaupun gemeteran itu, gue gemeteran videoin. Ini pintu darurat kosong. Terus toilet itu suara terus ada. Terus duduk. Cewek. Toilet cewek nih. Terus pindah ke toilet cowok. Ini dari pintu ini asal ini. Nah, suara masih terus ada. Iya, ada. Dengan pikirnya gue bukan settingan, tangan gue di sini. Ini tangan gue kalau HP gini doang kan bisa gini-gini. Betul. Tangan gue buka. Ini pintu gue buka. Gue videoin. Ini HP. Jadi pintu gue tarik, HP gue majuin. Gue tutup lagi. Gue kabur ke bawah. Video itu masih ada? Itu gue nggak berani buat dokumentasin lagi, gue nggak berani buat nyimpan lagi. Video itu masih ada nggak sampai sekarang? Gue nggak berani nyimpan lagi. Udah lo hapus juga. Kalau iya, gue udah nggak bisa gue sharing di sini kalau lo berizinkan gitu. Gue nggak berani nyimpan lagi. Itu video itu udah lo berhasil kasih lihat mereka nggak biar mereka percaya gitu kan, awalnya karena mereka nggak percaya. Iya, besoknya gue kasih pas setelah gue briefing, gue mohon sama atasan gue tuh berdua. Awalnya belum lagi. Saya terus terang, kenapa Rifki gitu? Saya udah nggak kuat kerja di sini. Kenapa kamu dijulitin anak-anak kata gitu? Enggak. Kalau saya terus terang nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Hal yang aneh aja tuh di atas gitu. Terus? Saya ada buktinya. Buktinya mereka tonton tuh berdua. Ya tapi gini Rifki, dari gedung kamu yang lama
itu belum bisa konfirmasi untuk pertukaran lagi kayak gitu. Tapi mereka setelah menonton video itu percaya ya? Tercengang, itu serius kata gitu. Iya, saya nggak edit, ini folder dari kamera gitu. Saya nggak ngadi-ngadi. Yaudah kamu tunggu sini dulu bentar. Akhirnya udah tuh, gue nungguin dia lumayan lama, udah mungkin konfirmasi kali. Tadi saya udah nelpon dari SM sana katanya, paling nunggu 2 minggu 3 minggu lagi kamu baru bisa pindah. Sekarang nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu. Terus Galau akhirnya- dong di situ. Diam di situ, stop. Bingung ya? Iya, stop. Ini gue mau resign aja ya, tapi kalau di resign gaji gue ditahan selama sebulan tuh gue kerja. Ya udah, akhirnya gue tinggal itu. Gue ngejep di bawah biasa kan. Buat pemulihan lah gitu. Buat pemulihan gue. Oh berarti mereka percaya akhirnya lu nggak ditaruh di atas lagi Gak gitu taruh ya? di atas, buat pemulihan doang gitu. Nah, habis itu gosip bocor tuh. Nggak, tapi partner lo itu kan sesama apa tadi? Gondola itu? Iya, Dia takut nggak tuh? dia justru itu orang lama, takut dia. Oh jadi takut. Takut, makanya dia nyuruh gua gitu. Kebetulan juga dia memilih atas, ya udahlah gitu, lepas gitu aja. Padahal gua kan baru ya. Nah terus pas gua lagi kerja di bawah, istirahat tuh gosip bocor tuh, Oh, rame. jadi semua karyawan tuh Tahu, banyak yang tahu gitu. Weh, lihat dong videonya, video apaan gitu. Gua punya video ini, video itu. Gua nggak kasih anak-anak. Ntar aja pulang gua bikin status di WA gua. Gitu. Terus Sampai gue pas lagi mau balik ditegur sama Danru Security. Bang sini dah katanya gitu. Kenapa? Coba lihat video lo yang di atas. Enggak, nggak apa-apa sama saya katanya gitu. Serius Pak? Iya nggak apa-apa sama saya katanya. Jadi gini kata dia gitu. Jadi kata Danru Security-nya, anak buah saya tuh nggak ada yang checkpoint ke atas, nggak tahu kenapa katanya gitu. Ngomong ada gangguan-gangguan mana coba saya lihat. oh jadi gitu. tim pengamanan atau security itu jadi nggak mau ke atas Nggak mau ke atas. karena beredar isu Nah. itu yang Buktinya di tangan gua itu. Oh. Buktinya di tangan gua. Coba lihat. Ah masa sih itu? Dia aja sampai kaget gitu. Ah masa sih itu? tapi dia real kasih lihat. Dikasih lihat gitu. Saya boleh minta videonya nggak gitu? Ya depan nanti saya kirim dah gitu. Kayak gua nggak berani sebarluaskan itu video, takutnya menyangkut sama diri gua sendiri gitu. Soalnya kan soal pribadi gitu kan. Ya udah gua itu gue cuma kerja di bawah tuh 2 hari. Hari itu sama besoknya lagi. Gue disuruh ke atas. Itu gue udah sakit, bohong-bohongan gitu. Saya migrain bu, gitu. Saya sakit, saya pusing. Gitu. Dikasih obat sama dia, bener dikasih obat. Nih dikasih obat. Ya udah, gue minum obat. Habis itu gue ke atas. Lo masih berani ke atas? Ke atas itu kayak gue mau terangkan. Terus sampai ke atas security linknya. Mau ditungguin nggak bang? Nggak usah, lu bawa aja. Karena udah ngalamin gitu ya. Ngalamin lagi semua. Nah, terus gue keluar lorong itu. Pas udah di pintu, kunci ketinggalan buat buka. Ini ada yang ngunci nih, kemarin nggak dikunci, ada yang ngunci. Otomatis gue turun lagi dong. Alat gue tinggalin depan pintu, gue jalan arah mau klub. Ditumpahin itu. Apa? Ember yang gue taruh Ditumpahin, ber gitu, alat-alatnya tumpah dilempar semua. gitu. Iya. Sama ember-embernya dilempar, Iya, atau dilempar, cuma dijatuhin sekedar gitu. tuang? Di tuang gunung. Di apa sih, kayak ditendang gitu lah. Diam situ, sempet diam. Gue cuma bisa ngomong kayak, gue di sini cuma numpang kerja gitu. Kalau gue punya salah maafin gitu kan. Sampai gue beresin tuh barangnya. Mungkin kalau gue bisa ngeliat itu orang depan gue. Sorry, tapi maksud lu gini, apa sebelum lu kan udah ada nih mereka yang dulu kerja, pernah ada yang ngalamin gak? Pasti ada. Yang usah ada yang gangguan serupa atau cuma lu doang? Mungkin karena gue berbuat kesalahan, gak dikasih tau bocoran gitu. Hal apa yang dilarang di situ. Berarti lu paling parah selama sejarahnya orang kerja di situ. Mungkin kayak menurut gue lebih parah ya, sampai gue ditongolin begitu depan congor. Yang lain nggak ada ya? Nggak ada. Terus Setelah itu gue beresin barang. Itu benar-benar gue, yaudahlah bodo amat kalau misalkan gue emang nggak bisa dipindahin, gue cabut dari sini. Bener, gue turun ke XC, ke office gitu ya. Gue taruh ember, gue tiduran kan di bangku. Sampai tuh dulu ada bosan gue datang, kamu kenapa gitu? Sakit pak. Gitu. Yaudah kamu istirahat dulu aja gitu. Jangan dipaksain kerja. Udah. Besoknya masuk tuh gue. Gimana bu? Saya mau pindah sekarang aja. Sambil ngomong, kalau misalkan saya nggak dipindahin sekarang, nggak apa-apa sih resign gitu.
saking lu udah capek udah lah begah ya. lah gitu, Males. udah males ketemu digangguin gitu. mulu ya. Nah, akhirnya tanpa pikir panjang langsung gue telepon orang sana. Gue telepon orang sana yang di gedung lama gue, bisa pindah lagi nggak gitu. Ya udah akhirnya gue jelasin tuh kronologinya. Ya udah ntar sore datang sini lagi buat daftar kerja di sono. Nah akhirnya tuh alhamdulillahnya tuh bisa balik lagi ke tempat yang lama gitu. Dan akhirnya selang beberapa 2 minggu, 3 minggu, gue baru berani cerita ke orang-orang apa yang gue alami di gedung itu. Tapi dalam arti gue cuma bisa cerita ke teman-teman tongkrongan gue gitu. Gue ngalamin ini cuy, gue ngalamin ini. Nah ada teman gue satu komen, coba lo tanya sama bapaknya tuh, bapaknya sih namanya sih Aldi. Coba lo ngobrol sama, serius diajak gue. Orang kantor itu. Enggak, teman nongkrong gue. Oh. Jadi gue punya teman nongkrong namanya Aldi ini orang pinter lah, bapaknya gitu. Jadi ntar kapan-kapan gue ngobrol-ngobrol di sono gitu. Tuh hari weekend tuh gue datang ke tempatnya dia itu. Om gitu, apa kabar lah, biasa basa-basi dulu. Cerita ada tuh. Jadi sebelum itu gue ditanya, lu ngapain aja emang di sono? Gitu. Coba lo inget-inget, nggak mungkin lo bikin kesalahan gitu. Dibaca nama dia, belum pernah dibaca, gue dibikin jujur gitu kan. Ngencing, iya ngencing di mana gitu? Di toilet mana? Perempuan, jangan. Dia nggak suka, itu makanya dia nongolin diri. Jadi, ya. Nah sebelum konteks ke situ dia mungkin ya dia apa ya, beranggapan lu laki gitu, lu ngapa ke tempat gua gitu kan? Ya gitu. Nah setelah itu dia nggak bahas yang ke toilet dulu, pas dia udah ngorek-ngorek kesalahan gua, dia bahas yang gue cerita yang orang jas itu ngintilin gue dari pertama gue masuk situ, ngintilin karena demen. Laki kan dia? Laki, demen ngintilin. Di satu sisi dia demen karena gue orangnya suka menyendiri gitu. Jadi mungkin dia nyari temen, tapi untungnya nggak lo ikut, untung nggak dibawa. Katanya dia gitu nggak dibawa. Dia sekedar kayak mau kenalan doang, tapi dalam hati gue kenalannya parah sampai sentuhan kulit. Sentuhan kulit sampai nongolin diri terus gitu. Nah setelah itu dia bahas yang setan perempuan itu. Jadi memang setiap lo turun di lift, lo itu udah ditungguin sama dia ditungguin itu. Udah ditungguin di lorong itu, udah ditungguin. Setiap lo keluar lift diintilin sama dia di belakang. Pantesan hawa itu yang gue beneran merinding mulu ini gua. Iya. Sampai gue bilang masanya gue punya kerjaan gitu kan, gue ya nggak jauh beda, gue di bagian gedung, ya gue berkewajiban bertanggung jawab atas gedung itu gitu. Jadi gue ke tempat-tempat kayak gitu juga nih, termasuk lantai gedung lu tuh 29. Gedung gue lebih tinggi nih, tapi gue jadi nggak bisa di situ nih, gue merinding tuh. Nah, terus kalau misalkan lu bisa ngelihat Ki, katanya gitu, itu dia nungguin, bener-bener nungguin. Tadinya itu dia nggak mau musik lo, terus dia cuma tempatnya tuh di kamar mandi perempuan yang mau kencing itu tempatnya dia biasa dia ngapain gitu, berangkatin apa itu tempatnya di situ. Salahnya lu musik tempatnya gitu. Lagi lu buang Kotoran lah gitu. Nah jadi gue ceritain semua kasus-kasusnya tuh karena barang pindah sendiri gitu. Pertama yang gue bilang hawanya beda. Yang gue ngintip kaca itu bukan halusinasi kan, bukan halusinasi gue. Bener. Itu ya. beneran Ki. Itu dia bener ngintil beneran, tapi dia alhamdulillahnya nggak sampai rumah hal gitu. Jadi alhamdulillah nggak sampai rumah karena udah mendarah daging sama gedung itu. Oh dia penghuni gitu ya? Udah mendarah daging, udah nggak bisa diusir, mau pakai cara apapun nggak bisa diusir. Nah, terus yang kedua, yang kasus lu lagi nyapu. Itu sebenarnya dia lagi di lorong, lagi di depan pintu lift yang lu lagi sapu. Padahal kebersihan itu kan positif lah ya, tapi dia nggak suka dibersihin. Nggak suka dibersihin, dan dia juga nggak demen sama gue karena gue udah usik kan. Itu sebenarnya di depan pintu Ki, bukan di dalam pintu. Nah, tapi lu kan itu ibaratnya punya naluri kuat nih, ya hampir kayak indigo gitu. Lu nggak ngeliat? Nggak ngeliat gitu. Dibilang gue bukan punya ilmu gituan atau gue bukan punya indra keenam. Yang jelas naluri lu lebih kuat aja gitu ya sama hal-hal gitu ya. Semua manusiawi ya
Justru itu kalau masih kecil pasti bisa ngelihat, pasti kalau udah dewasa kayak gue tuh udah susah gitu, udah nggak bisa. Nah itu udah di depan pintu, di style udah nungguin dulu di situ, dia tahu kalau lo mau ke situ. Dia ngelempar sapu lu, dia ngacak-ngacak. Jadi pas lo mau keluar dia ngejegat, ngejegat kayak kesel-kesel gitu, gede nggak berani ngadang tapi nendang paralon kata gitu. Jadi pas gue kabur, dia nyampingin gue katanya. Dia lari nyampingin gue terus numpain paralon gitu, kesel. Mungkin dia kesel karena gue nggak bisa ngeliat dia kali gitu. Dia nendang paralon terus gue kabur. Terus pas gue kabur, katanya dia ngeliat kanan kiri, dia kan nggak berani keluar gitu kan. Dia nggak berani keluar. Nah setelah itu dia ngelempar sapu lo. Dia ngelempar sapu lo terus terang. Berinding gitu. Nah yang ketiga yang kasus tadi, yang kaki lu berat katanya, itu digelendotin. Kemudian Digelendotin. Yang digelendotin pundak, yang berasa kaki. Karena tompolan di kaki kata dia gitu. Pas lo tepok, dia itu emang benar-benar udah masuk. Udah masuk ke dalam lorong, baru ngetok-ngetok pintu lagi buat kericuhan. yang lo videoin itu. Dia buat kericuhan. Pas habis gue tepok, gue ngambil ember, dia masuk ke dalam duluan, dia ricuh gitu di pintu. Duduk. Nggak taunya si perempuan itu nggak sendiri. Oh iya, pas gue buka pintu, katanya alhamdulillahnya pintunya nggak lo plongin, lo tutup lagi. Itu beraja katanya. Beraja tuh gimana? Nyari tumbal. Oh, Nyari tumbal. ke dalam tempat itu. Iya nyari tumbal. Karena setelah gue lansir, emang tuh setan gara-gara kenapa? Emang tuh biasanya dia cerita bener, dibacain semuanya. Dia tahu ya Itu setan bekas bunuh diri. di situ. Dulu gedung lo itu atasnya bar. Dia lebak gitu. Gue belum tahu mana yang mana anak gedung gue yang lama. Tardi. Tut. Nah, terus katanya bisa beraja, bisa ngebunuh lo gitu, bisa ngebawa lo. Terus itu setan kan tadi bekas bunuh diri di bar karena frustasi, depresi berat lah gitu, itu perempuan. Nah, Itu ketika dia ngomong gitu lo belum tahu kalau itu benar bar apa belum emang benar bar? belum tahu bar itu atasnya bar kan, karena gedung kantor gitu kan, atasnya udah kayak gudang. Nah, kenapa kantor itu kosong katanya gitu? Itu kantor balak banget. Pasti orang yang nempatin tempat di situ bakal ngerasa sial dah. Jadi gitu. Oh gitu om, kata gitu. Nah itu biasa tempat yang pintu lo buka itu dikasih sajen sama orang-orang pekerja situ. Tapi pas lo lagi timing di situ, lagi planning di situ, orang-orang nggak ada yang ngasih sajen. Biasanya ngasih sajen. Sajen tuh makan apa? Kurang tahu, ada sajen makanan biasanya. Nah sajen makanan. Nah pas lo keluar dari lift, yang terakhir kali lo di situ, itu dia udah stay depan pintu lo buat ngusir lo, tau gak? Biar lu jangan nginjek lantai gue ini lagi gitu. Sebenarnya itu dia nggak suka, dia cuma cara nyampein itu yang tindakan. Nah ini yang terakhir kalinya buat lu, ini tindakan buat lu pergi gitu. Nah yang terakhir, arti dari kata brojotelo. Oh, brojotelo tuh ngusir. Bukan ngusir, jadi pas gue baca ayat kursi dia ngomong brojotelo sambil ngebentang. Artinya itu bahasa dari Jawa mana gitu ya, kuno. Artinya tuh berisik, jangan lihat-lihat gitu. Jadi gue nggak boleh ngeliatin dia, gue baca ayat kursi dikatain berisik Sama dia tuh. sama dia tuh. Oh, Makanya tuh kalau setan yang bekas bunuh diri itu bakal mendarah daging sama tempat itu. Oke. Ini gue suruh close ngapain nih? Closing. Jeda. Closing. Emang apa? Udah. Takutin lagi. Jeda itu. Nah, berarti itu arti kata yang tadi ya. Iya. Nah, tadi kan ada yang ngajel nih, si Om itu membaca bahwa tempat itu bar, tapi bener. Bener. Kalau setelah itu lo nanya, Iya, gue kayak nggak sabar nih gue mau nanya sama orang orang gedung sana, bener nggak nih gitu. Tapi gue nggak begitu langsung nanya, gue ngambil waktu dulu nih, yang enaknya kapan. Nah setelah itu kebetulan kan di gedung itu depannya ada warkop ya gitu, biasa anak-anak itu istirahat ya. Gue nyolong waktu dah gitu, nyolong waktu gue pulang, gue ketemu sama partner gue yang lama. Gimana kabar lu? Gue sehat gitu kan. Terus gue mau nanya nih, di atas masih aman? Aman kalau buat gue. Buat lu mah enggak, kata dia gitu kan. Emang bener ya gitu?
atasnya bar. Cerita panjang itu gitu. Bener tuh bar. Jadi cerita panjang. Jadi makhluk yang lu temuin itu dia setan bunuh diri, pernah bunuh diri tahun berapa gitu. Oh, padahal dia nggak tahu. Lu udah tahu cerita itu dari om itu yang bacain, tapi dia menceritakan sesuai. Menceritakan sesuai gitu. Dia dulu di bar gitu. Dia bunuh diri karena ya gue nggak tahu lah karena apa kata dia gitu kan. Oke dia taunya itu bunuh diri. Ya udah gitu. Akhirnya bar ditutup, ganti di kayak tempat-tempat buat outdoor AC gitu kan. Nah akhirnya dia bangun kantor atasnya. Itu kantor di mana Ki katanya? Orang-orang juga pada kesurupan di situ, jedotin palanya ke kaca kata gitu. Ah masa sih lu? Iya gue nggak bohong kata dia gitu. Buset sampai segitunya ya kantor katanya. Makanya tuh kantor kosong ditempatin udah lama, udah 2 tahunan lah kata gitu. 2 tahun kosong. Udah akhirnya terbengkalai begitu. Dibersihin tapi terbengkalai, nggak ada yang mau make gitu kan. Dan juga nggak direkomen sama pemilik gedung itu jangan ditempatin. Lu kenapa baru ngomong sama gua kata gitu kan. Ya masa iya gue cerita-cerita tentang itu lo baru masuk, nggak mungkin dong, kita kan profesional katanya. Tapi sorry, lo itu bisa berinteraksi nggak sih? Enggak. Oh enggak, tapi nggak bisa berinteraksi. melihat gitu misalkan gini, lo gua ajak ke tempat ini pernah punya kejadian, lo bisa langsung melihat atau enggak? Enggak sih, kalau nggak ada bantuan gitu harus kayak ada bantuan. Mungkin kalau ada orang yang bisa ngebuka mata gua pasti bisa ngelihat gitu kan. Mungkin naluri dari diri lo mah belum langsung bisa ya. Belum langsung bisa. Tapi Karena buat kejadian-kejadian itu mereka lebih sering ya. Ibaratnya berarti lo itu sering diganggu aja gitu ya. Nah setelah itu gue dia cerita katanya biasanya tuh sama anak-anak lemparin permen gitu, dilemparin nasi apa tuh yang kayak nasi yang KFC tuh yang ada bungkusannya dilemparin sama daging mentah katanya gitu. Udah sama kembang-kembang katanya, kembang-kembang yang biasa dijual buat kuburan. Udah lemparan ruangan yang lu tau nggak yang ruangan yang depan lift tuh yang lo videoin. Nah iya ruangan itu kebetulan pas lagi itu tuh nggak ngasih sajen kita kata gitu karena lagi nggak ada duit. Di situ di atas tuh emang ada anak kecil, ada bapak-bapak. Lo kalau pernah ngeliat bapak-bapak pakai baju putih sama celana hitam, udah lo pasti ngeliat dah tuh kalau misalkan di atas. Itu gue ngeliat gitu kan. Oh berarti mereka juga udah tahu ya? Mereka di atas semua. Sarangnya di atas gitu. Tapi gini, emang di sini sih parah nih, udah parah banget kan. Sampai baru nyadarin ada aturan kalau cewek lagi haid, jangan pernah ke basement 3 atau basement 4. Jangan. Gedung itu cukup ya menyimpan hal-hal seperti itulah ya. Kebetulan kan juga ya tau sendiri daerah-daerah Casablanca lah gitu. Gusuran-gusuran. Iya, Casablanca gusuran-gusuran gitu kan. Ya, mungkin gue percaya nggak percaya, intinya kalau goib ada itu gue percaya. Gitu. Cuma kalau hal-hal mistis kayak gue bisa berinteraksi gitu gue nggak bisa. Gue cuma bisa ngelihat apa yang gue alamin gitu. Ya pokoknya dalam hidup lo itu lebih sering ya, lebih sering tapi ketemu hal-hal gitu ya. Iya. Itu lebih gila, menurut gue itu lebih gila, lebih apa ya, jangan sampai gue ketemu gitu lagi dah, jangan sampai. Oke. Brother, sepenggal cerita dari yang dialami kawan kita nih mengenai hal-hal seperti itu. Ya percaya nggak percaya, gue nggak meminta lu orang buat percaya, gue nggak minta lu untuk meyakinkan, intinya dia yang mengalami. Selanjutnya tinggal lu yang mencerna, ya. Gue rasa cukup obrolan gue dengan Bro Rifki ini ya, jujur gue merinding mulu dari tadi, dan gue juga gimana ya, ada ini udah tengah malam juga nih, udah jam 2 ya. Seperti biasa ya, buat lu yang nonton ini subscribe ya enggak. Sebelum gue tutup, kita tutup dengan kopi lu habis ya, kopi hitam. Nggak ada kopi hitam, pikiran suram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak mendukung nih Ki, sebenarnya masih banyak yang mau tanya juga nih. Dimatiin gembel. Gimana sih matinya?